Halo semuanya, kenalin nama gue Prin, gue dari Fuse Couple Virtual. Kebetulan hari ini gue yang diberikan kesempatan untuk sharing firman. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa dulu. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan kalau hamba-Mu diberikan kesempatan hari ini untuk sharing akan firman-Mu. Biarkan Kau yang bukakan setiap mata hati dari kami, telinga kami, isi hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan melakukan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan Kau yang berkati bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi pesan-Mu dengan baik. Dan biarkan hidup kita semua bisa menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. We thank you Lord Jesus, kami serahkan sharing session pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Only in the name of Jesus we pray. Haleluya, amin. Hai teman-teman semua. Kembali lagi gue dengan Prin dari Fuse Couple Virtual, dan kebetulan hari ini gue yang diberikan kesempatan untuk sharing berjudul tentang wisdom. Oke, jadi menurut gue ini salah satu topik yang penting sekali ya. It's very important tentang hikmat. Bagaimana hikmat dari Tuhan itu berbeda dengan pengetahuan dan knowledge yang kita miliki di dunia, right? Jadi kenapa sih kita harus belajar mengenai hikmat? Kenapa hikmat itu penting? Ya, karena tentu dalam hidup kita ini kita diperhadapkan dengan banyaknya pilihan ya. Zaman sekarang, hari-hari gini begitu banyak pilihan yang ada di luar sana, dan butuh yang namanya hikmat untuk kita bisa memilih, mengambil keputusan dengan bijaksana, apalagi yang sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, right? Jadi hikmat dari Tuhan itu penting supaya kita bisa menggunakan resource yang kita miliki, kepintaran, knowledge yang kita punya untuk melakukan rencana Tuhan atas hidup kita. Isn't it beautiful? I believe setiap dari kita pasti mau ya, supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan, melakukan rencananya dalam hidup kita untuk memuliakan namanya. Jadi hal pertama, kita tahu hikmat itu penting supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Hal yang kedua juga penting, poin kedua adalah hikmat membuat kita bisa menentukan our priority, setting our priority, yang mana yang harus kita lakukan duluan. Karena seperti yang gue bilang tadi, hidup ini adalah pilihan. Dan kita ada hari ini itu adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita telah putuskan sebelumnya, right? Contoh paling simple, ketika kita bangun tidur aja deh, di pagi hari kita bangun tidur, kita udah diperhadapkan sama yang namanya pilihan, right? Kita mau ngapain dulu nih? Misalnya kita mau lihat HP dulu, ya kan? Kita mau sarapan dulu, ke toilet dulu, ya kan? Atau kita mau doa dulu, mau cari Tuhan dulu. So it's all about priority, right? And how we manage our priority, how wise we manage our priority, itu semuanya bergantung dari wisdom yang kita punya, dari hikmat yang kita punya, right? So we know that wisdom itu penting, hikmat itu penting banget. Dan bagaimana sih caranya supaya kita dapat hikmat langsung dari Tuhan? Karena kepintaran, knowledge itu banyak ditawarkan di dunia ini. Kita bisa dapat dari baca buku, dari nonton podcast. Kita bisa dapat banyak pengetahuan di dunia ini. Tetapi yang namanya hikmat itu datangnya dari Tuhan. Itu sesuatu yang berbeda, guys. Karena hikmat itu membuat kita bisa melakukan kebenaran, membuat kita bisa menggunakan resource yang kita punya untuk melakukan rencana Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita.
Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa memiliki hikmat dari Tuhan? Kita sama-sama buka ayatnya, ayat Alkitab di Amsal 9 ayat 10 mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi punya hikmat dulu atau takut akan Tuhan dulu? Kalau di sini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, berarti jawabannya harus takut akan Tuhan dulu ya. Takut akan Tuhan akan membuat kita jadi punya hikmat. Dengan takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Right? Dan apa sih takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu as simply as obey. Takut akan Tuhan berarti kita taat akan perintahnya. We listen. Tapi kita nggak berhenti cuma mendengar firman Tuhan, tapi we also do. Kita menjadi pelaku firman. Kita dengar, lalu kita melakukan perintah Tuhan, dan kita menjauhi larangannya. Itu yang dinamakan takut akan Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut shama, yang artinya adalah a listening heart, atau hati yang mau mendengar suara Tuhan. I believe kita semua di sini udah pengikut Kristus ya. Kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, right? Dan setelah itu dia bangkit, dan ketika dia mau meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga, dia berikan roh penolong, yaitu adalah Roh Kudus bagi setiap dari kita yang percaya. That's why we inherit the Holy Spirit in us. Kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ, kita juga harus berlatih ya. Kita harus keep practice, dan kita harus membiasakan diri, make a habit untuk bisa mendengar dan peka, sensitif akan suara Roh Kudus. Apa yang menjadi panduan petunjuk dari Roh Kudus, kita harus tahu gitu, di dalam hati kita. Kalau kita udah tahu itu, our decision making, setiap pengambilan keputusan yang kita ambil, itu bukan lagi datang secara natural, udah bukan lagi datang secara dari perasaan kita atau dari pikiran kita sendiri, tapi semuanya itu berasal dari hikmat Tuhan melalui Roh Kudus yang hidup di dalam kita, right? Nah, kita bisa belajar juga dari salah satu tokoh di Alkitab yang cukup terkenal, yang sangat mengharapkan hikmat dari Tuhan, yaitu adalah Raja Salomo. Dimana kita bisa lihat ketika Tuhan menanyakan apa permintaan dari Raja Salomo, dan kemudian dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia seorang raja guys, tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta hikmat. Karena dia tahu gitu loh, sebagai raja itu akan ada banyak case sulit, akan ada banyak keputusan sulit yang dia harus ambil. Dan dia sadar, Raja Salomo sadar bahwa dia nggak mampu tanpa hikmat Tuhan. Kalau dari kemampuannya sendiri, dia sadar bahwa dia nggak mampu. Dia butuh hikmat dari Tuhan. Jadi dia memilih untuk meminta hikmat daripada sekedar meminta harta atau kekayaan atau kekuasaan. Dan permintaannya ini ternyata menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya karena dia sadar dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sadar kalau dia butuh Tuhan, right? Bagaimana lagi untuk mendapatkan hikmat? Ada juga dikatakan di Yakobus 1 ayat 5, dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi sebenarnya nggak sulit guys untuk mendapat hikmat. Kita cukup
perlu minta dengan kerendahan hati. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu kita minta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, dengan murah hati. Sesimpel itu. Dan hikmat ini sangat penting. Ketika kita punya hikmat dari Tuhan, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana set our priority. Apa yang harus kita dengar, dengan siapa kita harus bergaul. Jadi kita tidak menjadi orang yang clueless, tapi justru kita tahu apa tujuan hidup kita, yaitu memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan memperkenalkan Kristus kepada orang lain melalui hidup kita. Ketika kita memperkenalkan Kristus kepada orang-orang lain, apalagi orang-orang yang tidak seiman, itu juga membutuhkan hikmat, guys. Bagaimana kita memilih perkataan kita, dan kata-kata kita bisa menyentuh hati orang lain. Itu juga butuh hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu praktis untuk terus minta hikmat dari Tuhan setiap hari. Dan ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita bisa menggenapi rancangannya, melakukan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Bapa di surga lebih lagi. Oke? Sharing gua sampai di sini aja. So, God bless you all. Thank you.